Tidak ada keinginan terbesar Leona selain meninggalkan ruang aula secepat mungkin. Baru 20 menit Kiai Ahmad menyampaikan tausiahnya, tetapi Leona sudah merasa tidak betah berlama-lama di dalam aula. Bukan materi Kiai Ahmad yang kurang menarik, melainkan perasaan Leona yang tidak stabil. Ia ingin menjauh dari keramaian. Bahkan sudah terpikir satu tempat yang menurutnya nyaman saat seluruh warga pondok berkumpul di aula, kamar asramanya. Ia ingin menangis sepuasnya di sana. Sayangnya, Leona sadar bahwa kabur dari aula bukanlah pilihan terbaik untuk saat ini. Ia sadar bahwa posisi duduknya berada di tengah lautan santriwati. Meskipun dirinya terkenal bengal, dia masih memiliki rasa malu bila harus angkat kaki saat acara masih berlangsung. Seketika, Leona memaksa dirinya untuk tetap bertahan sampai tabligh akbar berakhir. Belasan menit berlalu. Leona masih gagal memfokuskan perhatiannya pada tausiah Kiai Ahmad. Dia tidak begitu antusias mencatat petuah-petuah yang disampaikan sang kiai. Jangankan mencatat, kotak kue pemberian panitia saja tidak ia sentuh. Seakan bersekongkol, mulut dan telinga Leona mengalami gangguan saat kedua mata Leona memandang wanita yang menjadi istri Ustadz Abizar itu. Wanita berpendidikan tinggi itu tampak tenang, anggun, dan sangat cantik. Terselip di hati Leona bahwa dirinya memang tidak sehebat wanita itu dan tidak pantas bersanding dengan sang ustadz. Tiba-tiba ada perasaan iri, cemburu, atau entah apa yang bersarang di otaknya sehingga rasa kesal menguasai pikirannya ketika melihat Ustazah Qonita. Lantunan nasyid terdengar mengalun di seluruh penjuru aula, mengiringi langkah kaki sebagian besar warga pesantren yang mulai meninggalkan ruangan. Beberapa santri dan santriwati masih duduk bergerombol di area masing-masing. Walaupun acara tabligh akbar sudah berakhir, terlihat para warga bersalaman dan berpamitan dengan para ustadz dan ustazah dalam dua baris yang terpisah. Alhamdulillah, Ustazah Qonita sudah balik mengajar lagi. Saya titip anak saya ya Ustazah, sekarang tahun keduanya di sini. Sapa seorang warga sambil menyalami Ustazah Qonita. Insya Allah ya Bu, ucap Ustazah Qonita sambil mengernyit dan mencoba mengingat siapa gerangan wanita di hadapannya ini. Saya Fatimah, putri pertama saya, dulu sangat mengidolakan Ustazah Qonita. Afwan ya Bu, saya lupa kalau penjenengan salah satu wali santriwati. Berarti jenengan sekeluarga tinggal di sekitar pesantren? Iya, sudah 3 tahun kami sekeluarga pindah rumah dekat pondok. Kebetulan ada kenalan yang memberitahu kalau ada rumah dijual sekitar pondok. Alhamdulillah kami punya cukup dana waktu itu. Kami senang sekali bisa tinggal di sekitar sini. Bisa hadiri kalau pondok ngadain kajian begini. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Semoga pondok pesantren ini juga bermanfaat untuk warga sekitar lainnya. Amin, Ustazah. Mari, saya pamit. Assalamualaikum. Pungkas Ibu Fatimah mengakhiri percakapannya dengan Ustazah Qonita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas Ustazah Qonita. Wah, ternyata Ustazah Qonita populer juga ya. Terdengar sebuah celetukan mengagetkan Ustazah Qonita. Sambil menggerakkan kepalanya menuju sumber suara, Ustazah Qonita menyapukan pandangan ke seluruh penjuru aula. Ia baru sadar bahwa Bu Fatimah adalah warga desa terakhir yang meninggalkan aula. Tinggal beberapa santriwati dan beberapa petinggi pondok yang bertahan di dalam aula. Populer? Tanya Ustazah Qonita pada sosok yang telah menjadi belahan hatinya. Iya, kakak tadi dengar loh kalau putri Bu Fatimah ngefans sama Dik Qonita. Oh, Kak Abi tadi nguping ya? Enggak, suara Bu Fatimah tadi terdengar jelas dari tempat Kak Abi berdiri. Kelihatan sekali beliau senang banget adik mengajar lagi. Sambil tersenyum, Ustazah Qonita merespon santai pendapat suaminya. Kak Abi bisa aja. Setelah beberapa tahun tidak aktif mengajar, rasanya agak beda. Semoga Qonita bisa mengajar dengan baik. Insya Allah bisa, kan ilmu adik sudah bertambah, ucap Ustadz Abizar meyakinkan. Tiba-tiba terdengar sebuah sapaan dari seseorang yang mendekat ke arah mereka. Qonita, Abizar, kalian masih di sini rupanya. Sambil menyentuh pundak Ustazah Qonita, sosok itu kembali bertanya, bagaimana rasanya bisa kembali mengajar di sini, Nak? Alhamdulillah, saya senang, Umi. Lebih-lebih saya sudah tidak LDM lagi, jawab Ustazah Qonita sambil tersenyum simpul. Nyai mengernyit dan bertanya, LDM, apa itu LDM? Long distance marriage, Umi. Suami dan istri terpisah jarak, jawab Abizar sekenanya. Oh alah, ada-ada saja kalian ini. Umi ikut senang dengarnya. Semoga kalian selalu rukun ya Nak.
timpalnya menawarah dengan kelegaan terpancar dari wajahnya. Selang beberapa detik, tiba-tiba Nyai teringat pesan Kiai Ahmad sebelum meninggalkan aula beberapa waktu lalu. Oh iya, Umi mau dampingi Abah dulu, masih ada tamu di kantor pondok. Umi tinggal dulu ya, Assalamualaikum. Baik Umi, Waalaikumsalam, jawab Ustadz Abizar dan Ustazah Konita berbarengan. Oh iya Kak Abi, kira-kira santriwati sekarang beda nggak ya dengan santriwati zaman Konita masih ngajar? Ya beda lah dek, tiap tahun pasti ada yang baru, masa sama aja? Kan mereka bosan juga kalau di sini terus. Bukan itu Kak, sahut Ustazah Konita sambil tertawa kecil. Maksudnya, apakah santriwati sekarang punya ciri berbeda dengan sebelum-sebelumnya? Kan Kak Abi sudah lebih dulu kembali mengajar di sini. Barangkali santri dan santriwati zaman sekarang lebih bersemangat daripada sebelumnya. Sebenarnya nggak beda jauh. Kalau masalah semangat, tetap ada santri-santriwati yang semangat belajarnya tinggi. Ada juga yang masih perlu didorong setiap hari. Oh ya, saat mengajar bahasa Arab, kira-kira kelas mana yang terlihat paling bersemangat? Pasti kelas santriwati ya? Keduanya antusias, jawab Ustadz Abizar pendek. Masa? Apa nggak terlihat ada santriwati yang mencari perhatian saat Kak Abi mengajar? Beberapa kali memang ada, tetapi Kak Abi hanya memberikan perhatian sewajarnya saja. Kalau berlebihan, santriwati-santriwati itu bisa berharap lebih. Kan Kak Abi sudah punya dik Konita? Iya Kak, kita saling percaya ya, pungkas Ustazah Konita dengan tatapan teduh dan senyuman yang tulus. Beberapa langkah lagi, kedua sejoli itu sudah berada di luar aula. Namun, terdengar bunyi gaduh di belakang mereka. Seketika Ustazah Konita membalikkan badan ke arah gaduh di belakangnya. Terlihat Bilastri dan beberapa santriwati membantu seseorang berdiri. Ada yang bisa Konita bantu, Bilastri? Tanya Ustazah Konita sambil mencoba mengenali sosok yang kini berada dalam dekapan Bilastri. Tidak perlu Ustazah Konita, Liona hanya kelelahan. Kami mau ke kamar asrama dulu ya, tutur Bilastri sekenanya. Masih dalam dekapan Bilastri, santriwati bernama Liona itu mencoba menegakkan diri semampunya. Ia gerakkan badannya perlahan-lahan sampai menghadap Ustazah Konita. Dengan wajah pucat, santriwati itu berupaya mengangguk kecil. Ustazah Konita otomatis mengangguk balik pada santriwati di hadapannya. Tanpa berlama-lama, Bilastri dibantu santriwati lain memapah Liona meninggalkan aula, melewati Ustadz Abizar yang berdiri dekat pintu aula. Liona? Tanya Ustadz Abizar saat istrinya berjalan ke arahnya. Iya, Bilastri sempat menyebut nama Liona tadi. Kakak pernah mengajar di kelas Liona. Saat kajian umum, dia termasuk salah satu santriwati khusus karena datang di tengah tahun pembelajaran. Santriwati khusus? Apa dia termasuk santriwati yang bermasalah sebelum masuk ke pesantren? Lebih tepatnya, dia hanya korban ketidakharmonisan antara orang tua dan anak. Selanjutnya, Ustazah Konita hanya mengangguk tanpa berkomentar. Ia belum pernah menangani santriwati yang seperti itu. Sebelumnya hampir bisa dipastikan santriwati yang ia ajar berasal dari keluarga yang harmonis. Diam-diam Ustazah Konita merasa bersyukur bisa mengajar bersama sang suami. Selain pendamping hidup, sang suami juga berperan sebagai kolega di pondok pesantren ini. Tanpa sadar, Ustazah Konita mengulas senyum di bibir. Ngomong-ngomong, Liona itu cantik ya kak? Dik Konita lebih cantik, balas Ustadz Abizar tanpa keraguan sedikit pun. Kalau santriwati yang lain, mereka semua cantik-cantik, tetapi istriku paling cantik sedunia. Ustazah Konita hanya terkekeh seraya berkata, gombal. Tapi cinta kan? Sahut Ustadz Abizar tak mau kalah menggodanya. Minum dulu tehnya Liona, ucap Bilastri sambil mengangsurkan segelas teh hangat. Bilastri seorang diri menemani Liona. Baik santriwati yang menolong Liona maupun penghuni kamar yang lain sudah bergegas ke masjid untuk sholat asar beberapa waktu yang lalu. Rebahan di atas kasur memang lebih baik daripada berlama-lama dalam aula. Mengapa aku justru berlama-lama di sana usai MC mengakhiri acara? Bukankah semakin lama berada di sana, semakin membuat hatiku berdarah? Pikir Liona tanpa mengindahkan anjuran Bilastri. Liona, sapa Bilastri kedua kalinya. Kali ini Liona merespon. Terima kasih Bi, ujar Liona setelah menandaskan teh dan mengulurkan kembali gelasnya pada Bilastri. Kalau ada yang membebani pikiran dan perasaanmu, lebih baik cerita saja sama Bilastri. Barangkali hatimu bisa lebih lega nantinya, pancing Bilastri. Liona hanya menatap sayu Bilastri dengan senyum terpaksa. Tidak ada yang bisa Liona ceritakan, Bi. Liona malu terlalu berharap pada Ustadz Abizar.
Lebih-lebih setelah membayangkan Ustadz Abizar bersanding dengan istrinya. Rasanya, aku benar-benar seperti pungguk merindukan bulan. Kalaupun Ustadz Abizar perhatian padaku, sudah pasti ia hanya menganggapku seperti santriwati lainnya, bukan seseorang yang spesial di hatinya. Jawab Liona dalam hati. Memang Liona hanya kecapean saja, Bi. Maaf sudah merepotkan. Terima kasih banyak ya, Bi, sudah perhatian sama Liona. Ungkap Liona pada akhirnya sambil tersenyum tulus. Bilastri hanya terdiam sambil mengernyit, mencoba mengikhlaskan bahwa Liona tidak terbuka padanya. Di sisi lain, Bilastri berupaya meyakinkan diri bahwa Liona sedang berada pada tahap pendewasaan diri. Bercerita atau tidak, semua tergantung pada Liona. Paling tidak, Bilastri akan tetap mengulurkan tangan saat gadis itu membutuhkan bantuannya. Semoga kamu bisa memutuskan apa yang terbaik bagimu, nak. Harap Bilastri sambil mengelus kepala Liona.